Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu dosen pembimbing mata kuliah Kesekretariatan Project, Ibu Nur Syafitri, SE MSI. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester kami. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yakni Dira Ivani, Febri Afifah, Irma Fahrani, dan saya sendiri, Yohana Veronica. Di sini, kami akan merangkum hasil wawancara kami terkait peran sekretaris di era Industri 4.0. Kami telah berhasil melakukan wawancara dengan salah seorang sekretaris dari PT Target Garuda Mandiri. Kami melangsungkan wawancara pada Jumat 7 Agustus 2020, tepat pukul 13 WIB. Kami mendatangi langsung lokasi perusahaan yang beralamat di Jalan Pasar 1 Tanjung Sari, Ring Road, Medan, Sumatera Utara. Wawancara berlangsung selama 15 menit dengan 8 pertanyaan yang kami ajukan. PT Target Garuda Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang outsourcing atau penyaluran jasa tenaga kerja, yakni jasa pengamanan selama kurang lebih 3 tahun terakhir. Mbak Laras sendiri, selaku sekretaris dari PT Target Garuda Mandiri, telah bekerja pada perusahaan ini sejak awal perusahaan berdiri. Beliau juga mengatakan, beliau pernah bekerja di perusahaan yang berbeda, namun bergerak di bidang yang sama. Di sini kami memberikan beberapa pertanyaan kepada Mbak Laras. Salah satunya yaitu, apa sih rasanya menjadi seorang sekretaris? Maksud kami di sini adalah, apa suka dan duka ketika kita berprofesi sebagai sekretaris? Nah, dan beliau menjawab, berprofesi sebagai sekretaris cukup menyenangkan. Beliau dapat bertemu, berinteraksi, dan berkomunikasi dengan orang lain, sehingga beliau dapat membentuk suatu relasi yang baru. Nah, selain itu, berprofesi sebagai sekretaris juga tentunya menambah pengalaman kerja beliau. Yang kita tahu juga bahwa sekretaris merupakan salah satu posisi yang penting di suatu perusahaan. Bisa kita bayangkan jika di suatu perusahaan tidak memiliki sekretaris, maka pimpinan akan mengalami kesulitan dalam menjalankan sebuah organisasi atau perusahaan. Berbicara tentang duka, pastinya setiap pekerjaan memiliki dukanya masing-masing. Nah, Mbak Lara sendiri mengatakan bahwa beliau juga merasakan duka dari pekerjaannya. Nah, Mbak Laras harus mengorbankan loyalitas terhadap waktunya demi kepentingan perusahaan jika di mana masalah datang dan beliau harus tetap sedia dan siap untuk menghadapi masalah tersebut. Ditambah lagi jika pimpinan memberikan tugas secara tiba-tiba, beliau juga harus tetap loyal dan menyelesaikan tugas tersebut dengan baik dan juga tepat waktu. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa sih kemampuan khusus yang harus dimiliki oleh seorang sekretaris? Nah, dan di sini beliau berkata bahwa kemampuan yang paling utama menjadi seorang sekretaris adalah kemampuan berkomunikasi. Karena menjadi seorang sekretaris, kita harus memiliki banyak komunikasi baik dengan pimpinan maupun rekan kerja. Di samping itu, komunikasi yang dilakukan tidak hanya melalui tatap muka, tetapi juga komunikasi melalui telepon. Nah, selain itu, sebagai sekretaris, kita juga harus pandai dalam mengatur waktu, baik waktu kita pribadi maupun waktu pimpinan kita. Saya Febri Afifah, dan di sini saya akan menjelaskan jawaban dari narasumber kami ketika kami melakukan wawancara. Nah, saya sendiri di sini akan menjelaskan beberapa pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah peran seorang sekretaris masih diperlukan di era seperti sekarang ini? Menurut narasumber kami, yaitu Kak Laras, peran sekretaris masih sangat diperlukan di era sekarang ini. Memang seperti yang kita ketahui bersama bahwa teknologi sudah berkembang cukup pesat. Dan kita sudah memasuki era yang namanya era digital, di mana semua kegiatan bisa dibantu dengan bantuan mesin. Namun tetap saja ada beberapa pekerjaan sekretaris atau kegiatan sekretaris yang harus ada peran sekretaris di dalamnya. Tidak hanya dengan menggunakan mesin saja, seperti membuat surat, melakukan negosiasi, bertemu dengan klien, mengangkat telepon, dan masih banyak lagi. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa dengan adanya teknologi yang seperti sekarang ini, dengan adanya bantuan mesin,
semua pekerjaan sekretaris dilakukan lebih mudah lagi dari sebelumnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apa kesulitan seorang sekretaris ketika masa pandemi seperti ini? Nah, dampak yang dirasakan narasumber kami, yaitu Kak Laras, salah satunya adalah ketika ingin bertemu dengan klien secara langsung. Memang sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa pertemuan secara langsung itu harus dibatasi untuk memutus rantai penularan virus ini. Jadi banyak sekali para klien yang ingin bertemu dengan langsung membahas topik masalah tidak ditolak atau tidak mau bertemu secara langsung. Kenapa? Karena mereka yang takut tertular oleh virus ini. Jadi, namun masalah ini masih bisa diatasi atau masih bisa dihadapi. Dengan apa? Dengan cara mengganti pertemuan secara langsung tadi menjadi pertemuan via online. Namun, lagi-lagi, pertemuan via online ini memiliki kekurangan. Nah, kekurangannya salah satunya adalah waktunya yang terbatas. Jadi, bisa saja pendiskusian yang dilakukan oleh seorang sekretaris dan klien itu akan menjadi lebih lama karena waktunya yang terbatas. Baik, saya akan melanjutkan presentasi saya pada pertanyaan yang berikutnya. Pada pertanyaan ini, apakah ada perubahan yang terjadi pada tugas sekretaris di zaman yang era digital yang kita rasakan pada saat sekarang ini? Nah, narasumber kami menjawab, ada beberapa yang mereka rasakan pada perubahan teknologi yang sekarang semakin lama semakin canggih. Nah, salah satunya adalah dalam mengerjakan tugas-tugas di mana tugas-tugas tersebut lebih efektif, efisien, dan lebih menghemat biaya. Kenapa dikatakan efektif dan efisien? Karena tugas-tugas yang dikerjakan oleh sekretaris dapat dilakukan dengan cepat dan apa yang dapat diselesaikan dapat berjalan dengan baik. Nah, inilah salah satu kemajuan teknologi yang dapat merubah pengerjaan dari sekretaris dapat berjalan dengan baik. Berarti dapat kita ambil kesimpulan bahwa kemajuan teknologi sekarang ini membawa perubahan bagi pekerjaan yang biasanya dilakukan sekretaris menjadi lebih efektif dan efisien. Dan untuk pertanyaan yang selanjutnya, seiring berkembangnya zaman, apakah ada keahlian yang harus diperkuat oleh seorang sekretaris di zaman yang serba canggih dan teknologi ini? Dan narasumber kami menjawab, salah satu keahlian yang memang harus diperkuat bagi seorang sekretaris adalah yaitu kemampuan di dalam berkomunikasi. Nah, kemampuan dalam berkomunikasi tidak hanya dengan satu bahasa saja, karena di zaman yang serba ekonomi dunia ini membuat kita juga harus mampu bersaing secara dunia, secara internasional, dan ini membawa perubahan baik kita dalam berkomunikasi, kita juga harus luas wawasan dalam berbahasa, baik itu dalam bahasa Inggris ataupun bahasa-bahasa lainnya. Dan yang dirasakan oleh narasumber kami ini adalah mereka menjumpai beberapa klien-klien mereka itu yang berasal dari luar, contohnya seperti dari Cina, Taiwan, dan beberapa negara lainnya. Ada juga Singapura. Nah, ini membuat kita sebagai sekretaris juga harus mempunyai wawasan dalam berbahasa yang baik sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik. Nah, tidak hanya kemampuan berkomunikasi, tetapi juga dalam kemajuan teknologi, kita sebagai sekretaris juga harus mampu bersaing dengan teknologi yang semakin lama semakin berkembang dan canggih. Bisa dibilang kita juga tidak bisa gaptek ya. Untuk itu kita juga harus mengejar kemajuan teknologi yang semakin lama semakin terus berubah, dan kita sebagai pengendali teknologi tersebut juga jangan sampai ketinggalan dalam perkembangan zaman yang terus-menerus semakin canggih. Untuk itu dapat diambil kesimpulan,
kita sebagai sekretaris nantinya juga harus mengikuti perubahan zaman yang serba era digital. Karena jangan sampai kita sebagai pengendali teknologi digantikan oleh teknologi-teknologi yang semakin lama semakin canggih, dikarenakan kita tidak mampu untuk mengendalikan teknologi tersebut. Nah, untuk itu cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.